Shalom, selamat pagi, salam sehat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengawali kegiatan kita pagi ini, kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita akan meminta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pagi yang indah dan cerah ini, kami mensyukuri pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam sepanjang malam peristirahatan kami. Memulai kegiatan kami hari ini, kami akan membuka firman-Mu, merenungkan dan mendengarkan. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memampukan kami memahami dan terlebih melakukan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca yaitu dari Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Firman Tuhan berbunyi demikian. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Tema dari pembacaan kita ini yaitu apa yang kamu minta? Apa yang kamu minta? Apa Ratu Mianga? Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang pemuda bertanya kepada temannya, "Jika kamu diberikan satu permintaan oleh Tuhan dan dikabulkan, hal seperti apa yang kamu minta?" Dengan gurauan temannya menjawab, "Aku akan meminta Tuhan mengabulkan 10 permintaanku." Yakobus dan Yohanes mengajukan permintaan perihal kedudukan kepada Yesus. Padahal
baru saja Yesus berbicara mengenai penderitaan yang akan ia alami. Permintaan Yakobus dan Yohanes tentang duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus menandakan bahwa mereka belum memahami makna kepemimpinan menurut Yesus. Meskipun mereka ikut menderita bersama Yesus, bukan berarti mereka dapat mengatur Tuhan untuk kedudukan mereka di sorga. Mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes membuat para murid lainnya marah. Bukan karena menyadari Yakobus dan Yohanes salah meminta, namun mereka juga memiliki keinginan yang sama, yaitu menjadi yang berkuasa di antara rekan-rekannya. Ayat 41. Mendengar hal itu, Yesus mengingatkan mereka untuk menjadi pemimpin yang menjadi hamba bagi yang lain, seperti teladan Yesus. Ayat 43 sampai 4. Yesus bukan hanya melayani tetapi memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas pada ayat yang ke-45. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Apa yang kita minta hari ini dalam doa? Kita meminta kesehatan, kita meminta berkat, tapi sungguhkah permintaan itu adalah permintaan yang dilandasi kesungguhan hati? Mari kita minta Tuhan untuk memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan sampaikanlah kebutuhanmu kepadanya, maka Tuhan akan mengerti maksudmu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, syukur dan terima kasih kami kembalikan kepadamu. Engkau memperkenankan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kehidupan kami hari ini, kami percaya bahwa kami akan diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin.